Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, di bulan ini kita sudah memasuki bulan yang mulia, yaitu bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya insyaallah dari video sekarang kita akan bersama-sama mengkaji dan mempelajari sejarah hidup dan profil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bulan Maulid ataupun bulan Rabiul Awal tahun ini membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya semoga bisa menambahkan rasa cinta kita pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan membaca kitab Al-Insanul Kamil, atau lengkapnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Insanul Kamil. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sang manusia yang sempurna, karya Al-Allama Al-Muhaddits Al-Muhaqqiq As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Sebenarnya kitab sirah ataupun kitab syama'il, kitab profil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak sekali, dan juga sebenarnya ada yang lebih luas, lebih detail pembahasannya. Tapi kitab Muhammad Al-Insanul Kamil karya Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki ini termasuk salah satu kitab kontemporer yang sangat baik dalam penyusunannya, kemudian pembahasannya juga cukup lengkap dan dikemas dalam bahasa yang sangat sederhana sehingga mudah kita pahami dan juga mudah kita jelaskan. Dan Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki ini, beliau adalah salah seorang keturunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari garis keturunan Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Dan insyaallah dengan membaca kitab beliau ini kita mendapatkan keberkahan dari ilmu beliau, keberkahan dari dakwah beliau, karena beliau ini adalah salah seorang ulama besar yang dijuluki sebagai khadimul ilmi syarif bil baladil haram, yaitu pelayan ilmu mulia di negeri Allah yang dimuliakan, yaitu di Mekah. Beliau berdakwah di Mekah, mengajar di Mekah. Beliau dijuluki Muhaddisul Haramain, ahli hadisnya Mekah dan Madinah. Bahkan ada ulama yang menjuluki beliau Muhadditsud Dunya, ahli hadisnya dunia. Dan ini bukan sesuatu yang berlebihan, karena memang beliau memiliki kapasitas yang sangat pantas untuk mendapatkan gelar tersebut. Baik, di dalam kitab ini yang pertama kali dibahas oleh Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki adalah mengenai nasab ataupun garis keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca dan insyaallah kita terjemahkan dan kita jelaskan dengan penjelasan yang insyaallah mudah dipahami. Kamalu thaharati nasabihi syarif, kesempurnaan kesucian nasab atau keturunan beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sedikit kita kisahkan bahwa Ibnu Abbas ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan kehebatan dan keahlian beliau menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Namun beliau juga sebagai sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Abbas adalah paman Rasul, abangnya ayah Rasulullah yaitu Abdullah. Jadi Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas adalah sepupu Rasulullah sekaligus sahabat. Beliau meriwayatkan bahwa Rasul bersabda, "Ma waladani min sifahil jahiliyyati syai'un." Tidak ada seorang pun yang melahirkanku dari hasil perzinahan kaum jahiliyah. Artinya, dari hadis ini Rasulullah menegaskan bahwa dari garis keturunan beliau, dari Abdullah sampai Nabi Adam, tidak ada yang pernah melakukan perzinahan. Beliau terlahir dari ayah dan ibu terus sampai Nabi Adam dari pernikahan yang sah.
Ma waladani illa nikahul Islam, tidak ada yang melahirkanku kecuali pernikahan Islam ataupun sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana pernikahan dalam Islam? Ada suami, ada istri, ada 2 saksi, kemudian ada wali, persetujuan walinya dan seterusnya. Ini semua ada pada setiap generasi di atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah, ibu, kakek, nenek dan terus sampai Nabi Adam tidak pernah ada yang melakukan perzinahan di dalam garis keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan betapa sucinya garis keturunan ataupun nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita orang yang biasa yang tidak masuk ke jalur garis keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum tentu bisa memastikan seperti apa yang dipastikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian warwa Hisham bin Muhammad Al-Kalabi an abihi, Hisham bin Muhammad Al-Kalabi meriwayatkan dari ayahnya yaitu Muhammad, qala katabtu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam 500 ummin. Beliau berkata bahwa aku menuliskan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 500 nama ibu. Fama wajadtu fihinna sifahan wala syai'an mimma kana min amril jahiliyah. Tidak pernah aku mendapatkan dari 500 nama ibu itu perzinahan ataupun sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Artinya ini Muhammad Al-Kalabi adalah seseorang yang ahli nasab, ahli garis keturunan, bisa melacak siapa nama ayahnya, ibunya, kakeknya dan seterusnya. Beliau bahkan bisa menulis 500 nama ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya ibu Rasulullah, nenek Rasulullah, kemudian neneknya ibu Rasulullah, neneknya nenek Rasulullah dan seterusnya sampai 500 nama. Tidak ada satupun yang pernah melakukan perzinahan atau hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah zaman dulu. Ini juga menunjukkan bahwa ibu-ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya adalah orang-orang yang suci yang memang terpilih untuk melahirkan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lanjut ke riwayat yang ketiga. Wa an Ali karramallahu wajhah, dari Ali karramallahu wajhah. Ali bin Abi Thalib juga sama. Beliau adalah sahabat Rasul dan sekaligus sebagai sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah beliau adalah Abu Thalib dan Abu Thalib adalah abangnya Abdullah, ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam qol, bahwa Rasul bersabda, kharajtu min nikahin, aku terlahir dari pernikahan, walam akhruj min sifah, dan aku tidak pernah terlahir dari perzinahan, min ladun Adam ila an waladani abi wa ummi, dari sejak Nabi Adam sampai aku terlahir dari ayah dan ibuku. Walam yusibni min sifahi ahli jahiliyyati syai'un, dan aku tidak terkena sedikit pun dari perzinahan orang-orang jahiliyah. Inti dari 3 hadis ini sama, yaitu bahwa Rasulullah tidak ada di dalam garis keturunan beliau satupun yang melakukan perzinahan. Beliau terlahir dari hubungan pernikahan yang sah. Kemudian wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, lam yaltaqi abawaya qattu ala sifahin, ayah dan ibuku tidak pernah berjumpa dalam perzinahan. Lam yazalillahu yanquduni minal aslabit thayyibah ila arhamit thahirah, Allah selalu memindahkanku dari tulang sulbi yang baik menuju rahim yang suci, artinya dari laki-laki yang baik kepada perempuan yang baik. Musaffa, dalam keadaan bersih, muhadzaba, dan baik. La tatasha'abu syu'batani illa kuntu fi khairihima. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, tidak ada 2 jalur yang bercabang kecuali aku dari jalur yang terbaik. Apa arti dari riwayat ini, dari sabda Rasul ini? Rasul bersabda bahwa jika ada di antara kakek atau nenek moyang beliau yang memiliki beberapa anak, misalnya si fulan memiliki anak A, B, C, D, E, dan yang terbaik misalnya adalah yang A, maka Rasulullah pasti dari jalur A. Artinya Allah memilihkan bahwa Rasul terlahir dari jalur terbaik, dari orang terbaik di antara saudara-saudaranya. Di generasi berikutnya seperti itu juga. Rasulullah bersabda, setiap ada bercabang, aku terlahir dari yang paling baik di antara cabang-cabang tersebut. Ini juga menunjukkan bahwa Allah memilih baginda Nabi Muhammad SAW dari garis keturunan yang terbaik. Kemudian kita lanjut, an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala,
bahwa beliau berkata, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah membaca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum bi fathil fa dengan fathah. Ayat yang kita sering baca atau lumrah kita dengarkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepadamu seorang utusan min anfusikum, dari dirimu atau dari kalanganmu. Itu artinya kalau anfusikum. Nah, ada qiraah yang membaca min anfusikum, fa-nya difathahkan, dan ini pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa amin anfusikum? Dari kalangan terbaik di antara kalian. Beda antara min anfusikum dengan min anfusikum. Min anfusikum artinya dari kalangan terbaik di antara kalian. Wa qala, dan Rasul bersabda, ana anfusukum nasaba, aku adalah orang yang terbaik di antara kalian nasabnya, wa sihra, dan besanannya, wa hasaba, dan kehormatannya. Laisa fi abai min ladun Adam sifah, tidak ada di antara bapak dan kakek nenek moyangku tidak ada satupun perzinahan. Wa an Aisyah, lanjut, ummul mukminin radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Siti Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah tidak pernah atau tidak perlu kita jelaskan terlalu panjang. Yang jelas beliau adalah salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah disebutkan oleh Rasul bahwa beliau adalah perempuan yang paling beliau cintai. Dari kalangan laki-laki adalah ayah beliau, yaitu Abu Bakar. Beliau meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Jibril alaihi salam, dari Jibril alaihi salam, beliau berkata, malaikat Jibril berkata, qalabtu masyariqal ardi wa magharibaha, aku sudah bolak-balik timur dan barat bumi ini, falam ara rajulan afdala min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kata malaikat Jibril, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih utama daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam ara bani abin afdala min bani Hashim, dan aku tidak pernah melihat keturunan-keturunan seorang ayah yang lebih utama daripada keturunan-keturunan Hashim. Dari hadis yang diriwayatkan dari malaikat Jibril ini pun menunjukkan bahwa Rasulullah adalah orang terbaik dan terlahir dari kalangan keluarga terbaik, yaitu Bani Hashim. Kemudian wa fi sahihil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah adalah seorang sahabat dari Yaman yang mana beliau adalah sahabat terbanyak meriwayatkan hadis. Hadis Rasul yang paling banyak diriwayatkan adalah oleh Abu Hurairah. Beliau meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bu'istu fi khairi quruni bani Adam, qarnan fa qarnan. Aku diutus di masa terbaik keturunan Nabi Adam. Qarnan fa qarnan, masa demi masa, hatta kuntu minal qarnil ladzi kuntu minhu, hingga aku terlahir di masa ataupun di abad yang aku terlahir di dalamnya. Artinya Allah memilihkan waktu terbaik untuk kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahih Muslim an Wathilah bin al-Asqa radhiyallahu anhu qala, dari Sahih Muslim dari Wathilah bin Asqa seorang sahabat, beliau berkata, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail, sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Nabi Ismail. Wastofa Quraisyan min Kinanah, Allah memilih Quraisy dari keturunan Kinanah. Wastofa min Quraisyin Bani Hashim, Allah memilih dari keturunan Quraisy, yaitu memilih Bani Hashim. Wastofani min Bani Hashim, dan Allah memilihku dari keturunan Bani Hashim. Wa anil Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Abbas, yaitu paman Rasul. Kalau tadi Abdullah bin Abbas, sekarang Abbas. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha khalaqal khalqa, sesungguhnya Allah menciptakan makhluk, faja'alani fi khairi firqatihim, Allah menjadikanku di golongan terbaik mereka, wa khairil fariqaini, dan di golongan terbaik di antara dua golongan. Tsumma takhayyarul qabail, kemudian Allah memilih kabilah-kabilah atau suku-suku. Faja'alani fi khairi buyutihim, Allah menjadikanku di rumah terbaik. Fa ana khairuhum nafsa, maka aku adalah yang terbaik di antara mereka jiwanya atau dirinya. Wa khairuhum baita, dan aku adalah orang terbaik rumahnya. Ay khairuhum ruha, atau yang maksud beliau adalah ruh beliau yang paling baik. Wa dzata, dan zat beliau atau diri beliau yang paling baik. Wa khairuhum asla,
dan orang yang terbaik asal usulnya atau garis keturunannya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kemudian dari Abdullah bin Umar putra Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, innallaha ikhtara khalqahu, sesungguhnya Allah memilih makhluknya, fakhtara minhum bani Adam, kemudian Allah memilih di antara makhluk-makhluknya yang bermacam-macam itu, Allah memilih atau mengutamakan keturunan Nabi Adam, yaitu manusia. Tsumma ikhtara bani Adam, kemudian Allah memilih di antara keturunan Nabi Adam, fakhtara minhumul Arab, maka Allah memilihlah atau mengutamakan orang-orang Arab. Tsumma ikhtarani minal Arab, kemudian Allah memilihku, artinya memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan orang Arab. Falam azal khiyaran min khiyar, maka aku selalu terbaik dari yang terbaik. Ala man ahabbal Arab fa bihubbi ahabbahum, ketahuilah barang siapa mencintai orang Arab, maka sesungguhnya mereka mencintai orang Arab karena mencintaiku. Wa man abghadal Arab fa bibughdi abghadahum, dan orang yang membenci orang Arab, maka mereka membenci orang Arab itu karena membenciku. Nah, ini salah satu peringatan bagi orang-orang Yahudi, di mana mereka membenci kalangan Arab karena Rasulullah SAW terlahir dari kalangan kaum Arab. Ada sebagian orang yang juga membenci orang Arab secara khusus. Hati-hati, dikhawatirkan itu membuat sakit hati Rasulullah SAW karena beliau berasal dari kalangan Arab. Kemudian wa'lam, nah ini adalah perkataan dari Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, ketahuilah bahwasanya Rasulullah SAW lam yusyariku fi wiladatihi min abawaihi akhun wala ukhtun. Beliau dilahirkan oleh ayah dan ibu beliau, tidak ada saudara laki-laki atau saudara perempuan. Coba kalau kita lihat, apakah Rasulullah punya abang, adik atau kakak? Enggak ada. Rasulullah adalah anak satu-satunya dari Abdullah dan anak satu-satunya dari Siti Aminah. Kenapa harus begitu? Apa rahasianya? Beliau menyebutkan lintihai sofwatihima ilaih, agar pilihan ayah dan ibunya, atau agar kesucian ayah dan ibunya semuanya terpancar kepada Rasulullah SAW, fokus kepada Rasulullah SAW, wa qusuri nasabihima alaihi, dan nasab ayah dan ibu beliau hanya untuk Rasulullah SAW, liyakuna mukhtassan binasabin ja'alahu Allah Ta'ala linubuwah ghayatan, agar nasab itu khusus bagi Rasulullah SAW sebagai nabi, walitamami syaraf nihayatan, dan agar menjadi puncak dari kemuliaan. Wa anta idza ikhtabarta hala nasabihi wa alimta taharata maulidihi tayaqqanta annahu sulalatu aba'in kiram. Kalau kamu memperhatikan nasab dan garis keturunan serta kelahiran Rasulullah SAW, ini kata beliau Sayyid Maliki, kamu pasti yakin bahwa beliau adalah keturunan dari ayah-ayah dan ibu-ibu yang mulia. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam an-nabiyul arabiyyul abtahiyul haramiyul hashimiyul qurasyy. Beliau adalah nabi bangsa Arab, dari Abu Tah, dari haram, tanah haram Mekah, dari Bani Hashim, dari Quraisy, nukhbatun Bani Hashim al-Mukhtar. Intinya beliau adalah orang terbaik yang terpilih dari kelompok dan golongan terbaik. Al-muntakhab min khair butunil Arab, yang terpilih dari suku Arab terbaik, wa arafiha fin nasab, dan orang Arab yang nasabnya paling paling kental, wa ashrafiha fil hasab, dan paling mulia kehormatannya, wa andariha mudan, dan jalurnya paling berkilau, wa atwaliha amudan, dan tonggaknya paling tinggi, wa atyabiha urumatan, dan paling wangi, wa azziha jursumatan, yang paling mulia, wa afsahiha lisanan, dan yang paling fasih lisannya. Kalau kita perhatikan di dalam sejarah, Bani Quraisy, keturunan Quraisy, bangsa Quraisy adalah orang Arab yang paling fasih, sampai-sampai Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bahasa Quraisy. Rata-ratanya adalah bahasa Quraisy, karena bangsa Quraisy adalah bangsa yang paling fasih. Wa awdahiha bayana, yang paling jelas penyampaiannya, wa arjahiha mizana, yang paling baik, wa asahiha imana, yang paling bagus imannya, wa a'azziha nafara, paling mulia orang-orangnya, wa akramiha ma'syara, paling mulia pergaulannya, min qibali abihi wa ummihi, dari arah
ayahnya dan ibunya. Jadi sama. Jalur keturunan Rasulullah dari ayah beliau sampai Nabi Adam, dari ibu beliau sampai Nabi Adam, itu adalah jalur-jalur terbaik. Wa min akrami biladillahi 'ala Allah, dan termasuk beliau terlahir di negeri paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu beliau terlahir di Mekah dan wafat di Madinah, dua tanah suci yang tidak pernah ada tanah lain yang lebih mulia daripada dua tanah ini. Wa ma ahsana qaulil hafidz al-muhaddits Syamsuddin bin Nasiruddin ad-Dimashqi, betapa indahnya perkataan al-muhaddits Syamsuddin bin Nasiruddin. Ini adalah syairan, hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ul amjadu sawnan ismihi tarakus sifah falam yusidhum aruhu min adam wa ila abihi wa ummih. Artinya apa? Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menjaga kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah juga menjaga ayah-ayah dan ibu-ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi nama besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua, ayah, ibu, dan sampai Nabi Adam, meninggalkan perzinahan. Tidak ada satupun yang terhina dengan perzinahan itu dari sejak Nabi Adam sampai kepada ayah dan ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini inti dari bait syair ini atau puisi ini, bahwa Allah sengaja menjaga ayah dan ibu serta kakek nenek dan seterusnya sampai Nabi Adam. Dari garis keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya dijaga dari perzinahan. Itu semua untuk menjaga kehormatan dan nama baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dari bab ini? Bab ini menjelaskan bahwa Rasulullah terlahir dari jalur pernikahan yang sah dari sejak ayah dan ibu beliau sampai Nabi Adam. Kemudian beliau adalah Rasul terbaik yang lahir dari nasab terbaik, tempat terbaik, waktu terbaik, dan tidak ada satupun yang menandingi kesucian nasab dan garis keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.